Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in our lesson today about citizenship education or civic education, with the topic today about good governance. Good governance in Indonesia, the term good governance is defined as the concept of a clean, good and authoritative government. The term good governance comes from two words taken from English, namely good and governance. Good has the meaning of values that uphold the wishes of the people, independence, functional aspects, and effective and efficient government. Meanwhile, governance means all the mechanism, processes, and institutions in which citizens and community groups express their interests, exercise legal rights, fulfill obligations, and bridge differences between them. Good governance is an agreement regarding state arrangement that we created jointly by the government, the community, and the private sector to realize good governance in general. Good governance can also be interpreted as an action or behavior that is based on values that are directing, controlling, or influencing public problems to realize these values into the action of everyday life. From this explanation, it can be understood that good governance is not only limited to the government bureaucracy, but also concerns civil society. Presented by non-governmental organizations, NGOs, and also concepts the private sector, so the term good governance is not only intended for state or government administrators, but also for the public and the private sector outside the bureaucracy, who continue to demand the implementation of good governance in the state. Basically, the implementation of good governance is highly dependent on the government, the private sector, and the community, because the three components are systems that depends on each other and cannot be separated. The three components must always maintain synergy so that the concept of good governance can be implemented. Senang sekali kita bisa berjumpa pada hari ini dalam perkuliahan kita, pendidikan kewarganegaraan, dengan topik yang menarik pada hari ini, yaitu bicara tentang good governance. Di Indonesia, istilah good governance diartikan sebagai konsep pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Istilah good governance berasal dari kata yang diambil dari bahasa Inggris tentunya, yaitu good and governance. Good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian rakyat, aspek fungsional, serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Sementara governance, yaitu tata pemerintahan, memiliki arti seluruh mekanisme proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Good governance sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Good governance juga bisa diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan,
atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan kehidupan keseharian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa good governance tidak hanya terbatas pada birokrasi pemerintahan saja, tetapi juga menyangkut masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintah atau LSM dan juga menyangkut sektor swasta. Jadi, istilah good governance tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, tetapi juga ditujukan untuk masyarakat dan sektor swasta di luar birokrasi yang terus menuntut penyelenggaraan good governance pada negara. Pada dasarnya, penyelenggaraan good governance sangat tergantung pada pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sebab ketiga komponen tersebut merupakan sebuah sistem yang saling bergantung satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Nah, ketiga komponen tersebut harus selalu menjaga kesinergian sehingga konsep good governance bisa diselenggarakan. A good governance principle, the concept of good governance has been implemented if it meets certain principles. The principle of implementing good governance, namely 1, community participation, means that all people have a voice in decision making, either directly or indirectly. Second, law enforcement that is fair and applies to all people indiscriminately, including law enforcement concerning human rights. Third, transparency means that all information about the government process must be adequate and honest so that it can be understood, accessed, and monitored by the entire community. Fourth, capture power is that institution and all government process must try to serve all interested parties without discrimination. 5, consensus oriented is bridging different interests in order to build a comprehensive consensus about what is best for society and about policies and procedures. 6, equity means that all people have equal opportunities to improve and maintain their welfare. 7, effectiveness and efficiency are all processes of institution and government that must be able to use existing resources as optimally as possible so as to create work effectiveness and efficiency. 8, accountability means that all decision makers must be accountable to the public and interest institution. 9, strategic vision is that leaders must have broad and far-sighted prospect regarding governance and human development. In addition, leaders must also have a sensitivity about what is needed to realize these developments and must have an understanding of the welfare, culture, and social that form the basis for this perspective. Interrelated are all the principles of good governance that have been mentioned above are mutually reinforcing and interrelated and cannot stand alone. Adapun prinsip-prinsip dari good governance, konsep good governance telah terselenggara apabila memenuhi prinsip-prinsip tertentu, prinsip-prinsip penyelenggaraan good governance, yaitu yang pertama, partisipasi masyarakat adalah semua masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, penegakan hukum yang bersifat adil dan berlaku pada semua masyarakat tanpa pandang bulu, termasuk penegakan hukum yang menyangkut hak azazi manusia. Yang ketiga, transparansi adalah seluruh informasi tentang proses pemerintahan harus memadai dan jujur, sehingga dapat dimengerti, diakses, dan dipantau oleh seluruh masyarakat. Yang keempat yaitu daya tangkap adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa adanya diskriminasi. Yang kelima, berorientasi konsensus adalah menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh tentang apa yang terbaik bagi masyarakat dan tentang kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur. Yang keenam, berkeadilan adalah semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi adalah seluruh proses lembaga dan pemerintahan harus mampu menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kedelapan, akuntabilitas adalah seluruh pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu bervisi strategis. Jadi memiliki visi strategis adalah para pemimpin harus memiliki perspektif luas dan jauh ke depan tentang tata pemerintahan dan pembangunan manusia. Selain itu, para pemimpin juga harus memiliki kepekaan tentang apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut serta harus mempunyai pemahaman atas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Saling berkaitan adalah seluruh prinsip good governance yang telah disebutkan di atas, saling memperkuat dan saling terkait serta tidak dapat berdiri sendiri. Jadi 9 prinsip penyelenggaraan good governance. Good governance ya, bukan good government ya, good governance. Tapi artinya adalah tata pemerintahan yang baik. Jadi ada 9 indikator, 9 prinsip untuk menentukan apakah suatu negara itu sudah memiliki tata pemerintahan yang baik atau good governance, termasuk negara kita. Kita mengukurnya berdasarkan prinsip-prinsip atau indikator 9 indikator tadi yang telah kita sebutkan, yaitu partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, daya tangkap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas,
bervisi strategis. Jadi ada 9 prinsip yang saling berkaitan. Apabila ini dimiliki, berarti kita sudah memiliki good governance, tata pemerintahan yang baik. Tetapi kalau kita lebih banyak tidak memiliki prinsip ini, maka pemerintahan kita belum disebut dengan good governance, atau mungkin masih bersifat parsial. Bagian tertentu sudah ada, bagian yang lain tidak ada. Maka dari 9 kita bisa mengukurnya berapa yang sudah kita miliki, berapa yang belum kita miliki, sehingga itu bisa menjadi indikator apakah kita telah memiliki good governance atau tata pemerintahan yang baik, atau masih belum, atau tidak sama sekali. Maka kita bisa melihat dari prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi, atau indikator-indikator untuk menjadi good governance, di mana semua dilibatkan, ya, untuk menciptakan good governance ini. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga perlu partisipasi masyarakat, perlu peran swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang disebut di dalam good governance ini adalah pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Apabila semua prinsip ini telah terpenuhi, maka pemerintahan kita adalah pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Tapi kalau belum terpenuhi atau hanya sebagian kecil terpenuhi, maka belum bisa disebut pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Ini bisa kita lakukan analisis, ya. Persilahkan, terutama kepada para intelektual, mahasiswa semua yang sudah mempunyai ketajaman analisis untuk mengukur apakah sudah tercipta tata pemerintahan yang baik, good governance di Indonesia apa belum. Silahkan didiskusikan di grup diskusinya. Jangan lupa mengisi absensinya seperti biasa. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan ilmu yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan dapat mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much for your attention. Till we meet again in our next lesson in civic education. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.